Yes, Joy Astro. Halo Mas. Halo. Set. Apa kabar Mas? Baik. Baik. Lagi sibuk ngapain sih nih kalau boleh tahu? Sibuk apa ya? Biasa lah ya, reguler kita kerja Iya. di Liputan 6, saya kebetulan produser. Kita ngobrol-ngobrol Mas ya. Boleh. Oke Mas. Ini ngomongin soal nama lo Mas Joy Suwarno. Kenapa sih awal mula lo bisa dipanggil Joy Astro? Gimana tuh Mas ceritanya? Oh, jadi ya itu sebenarnya nama yang didapat dari orang tua ya. Jadi Oke. bukan, kan banyak orang yang katanya nama station atau nama broadcast gitu. Bukan, saya nama asli. Jadi kalau dilihat di KTP namanya ya Joy Astro Suwarno. Oh. Nah, Joy Astro Suwarno itu nama ayah saya. Nama saya aslinya cuma Joy Astro. Nah, Joy Astro itu artinya kalau kata bapak saya itu dia pengen seperti nama itu. Jadi Joy itu gembira, Astro itu bintang. Jadi bintang yang selalu gembira. Kira-kira gitu sih. Asik. Kalau boleh tahu lo dulu kuliahnya jurusan apa Mas? Dulu kuliah di Fakultas Teknologi Mineral, jurusannya Teknik Geologi. Nah, kabarnya lo mengawali karir sebagai jurnalis sejak di stasiun TV RCTI Mas ya. Ya. Kalau boleh tahu berapa tahun sih Mas lo di sana dan kenapa lo sekarang memutuskan pindah ke SCTV sampai sekarang Mas? Oke, sebenarnya dulu tuh di RCTI sebentar ya, cuma 1 tahun. Dan itu adalah perkenalan pertama sama dunia broadcasting. Oke. Tapi kalau dunia media sendiri saya udah tahu dari tahun 99. Jadi saya udah sempat masuk media cetak waktu itu hanya sebagai seorang marketing iklan ya. Ya. Jadi 2001 itu baru saya memulai karir saya di broadcast dan itu memang penunjukannya waktu itu untuk newscaster. Jadi kita membaca berita sekaligus untuk dialog gitu ya. Oke. Nah, kabarnya lo pernah dituduh dan dikomenin sama seseorang bahwasannya liputan yang lo lakukan itu semuanya bohong alias settingan nih Mas. Nah, tanggapan lo gimana tuh Mas? Oke. Jadi kan kita kan kebetulan saya tuh mungkin udah cukup lama ya, lebih dari 10 tahun itu ditugaskan untuk menjadi produser untuk tayangan investigasi. Ada tuduhan tentang wah semuanya settingan dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara soal settingan, ya tentu itu kan harus dipertanggungjawabkan. Tapi apakah jurnalis, reporter, kameramen atau produser juga punya link untuk masuk ke hal-hal seperti itu juga ada. Oke. Tapi kalau kita misalnya ngelihat apakah semuanya kita sendiri yang ngolah, tidak. Ada sebagian yang dibantu oleh beberapa narasumber kita di daerah yang kita sebut sebagai fixer tadi. Jadi kalau misalnya tanya, wah ini semuanya settingan, ya itu terserah aja ya. Maksudnya kalau netizen mau ngomong apa juga saya ya udah terserah aja gitu. Kenapa? Karena balik lagi kami kan punya lisensi kewartawanan bukan ilegal gitu ya. Dan kita juga bertanggung jawab atas penulisan dan segala sesuatunya juga terkait sama undang-undang pers. Jadi kita lakukan itu dengan tanggung jawab. Nah, nih kita bahas yang lain dikit ya Mas. Sejak Twitter diakuisisi oleh Elon Musk beberapa waktu yang lalu, beliau membuat wacana baru bahwa setiap akun yang berverified atau centang biru akan dikenakan biaya per bulannya kalau nggak salah $19,99 tuh Mas, atau sekitar Rp300.000 per bulannya. Apa tanggapan lo terkait hal ini Mas? Saya nggak tahu ya Twitter, tapi sosial media tuh banyak. Dan setahu saya sosial media yang lain tuh tidak ada yang mengenakan biaya. Ya. Kalaupun mereka mengenakan biaya karena ada ongkos terhadap iklan yang dipasang. Jadi kalau Twitter mau melakukannya dengan iklan, saya rasa cukup fair. Tapi kalau centang biru kemudian dikenakan biaya, saya yakin mereka akan kehilangan juga follower ya, follower Twitter. Walaupun saya yakin juga pasti ada yang tetap mempertahankan karena ada orang yang sudah kalau kita bilang nyaman. Nah, ini udah mulai panas nih, kita pindah aja. Oke, kita lanjut lagi Mas ya. Ya. Kabarnya waktu dulu lo pernah diambekin sama pacar lo, terus kabarnya juga lo pernah ditinggal kabur tuh sama pacar lo di sebuah perempatan lampu merah. Nah, tuh ceritanya gimana tuh Mas? Ada pengalaman kocak nggak pada saat itu? Ya, pengalaman lucunya tuh begini. Jadi karena kita dulu waktu awal-awal di Liputan 6 kan masih jadi reporter. Jadi kalau reporter itu kan kita hitungannya standby ya kalau kita bilang. Jadi standby itu harus nggak bisa mikir hari itu libur. Jadi bisa jadi kita ditugaskan sama Kodim untuk berangkat. Nah, hari pas saya libur itu saya udah lama nih nggak ketemu sama pacar kan. Terus kemudian ya saya ngajakin nonton lah gitu. Nih, ngajak nonton. Tapi baru sampai di
kalau nggak salah di daerah Sudirman ada lampu merah situ lah ya menuju Iya, ke iya. Senayan. Tiba-tiba saya ditelepon, ya kan? Ditelepon, dan waktu ditelepon itu korep saya bilang Iya. berangkat bro. Ah, Waktu itu ada kejadian kalau nggak salah, saya lupa ya, kalau nggak salah tuh ada bencana di daerah Jawa Barat situ, daerah dekat Bandung ya. iya. Kalau nggak salah sampah longsor gitu ya, Iya. longsoran sampah. Wah, nggak bisa ditunda nih mas. Nggak, lu berangkat hari ini. Tiket tuh disiapin dan segala macam. Itu posisi lagi teleponan di lampu merah. Wah, saya bingung kan, ini padahal udah mau nyampe bioskop, kita mau nonton, udah lama nggak ketemu. Iya. Terus saya bilang sama cewek saya kan, aduh sorry banget nih, gila aku udah bilang kan libur gitu, tapi dipaksa nih tetap berangkat, gimana dong? Dia langsung mukanya berubah, langsung marah banget, merah, buka pintu langsung kabur. Jadi Oh, iya, itu iya, lampu iya. merah, terus dia kabur. Itu kan lampu merah di jalan raya, protokol ya, gimana saya mau lari? Oke, sekarang kita ngobrolin profesi lo sebagai jurnalis nih mas. Ya, Pengenalan lo di dunia jurnalistik tuh kalau boleh tahu tuh sejak kapan mas? Sejak usia berapa tuh? sebenarnya kalau ditanya kenal dunia jurnalis, aku mungkin termasuk orang yang memahami media tuh agak lumayan cepet ya. Jadi kelas 1 SD waktu baca udah lancar, aku udah mulai baca Kompas. Jadi selama masa SD itu Kompas tuh aku udah lalap. Kemudian yang kedua, aku rajin nonton dulu tuh namanya Dunia Dalam Berita, gila ketahuan TVRI, banget Mas, ya? TVRI, ketahuan tuanya gitu ya. Zaman dulu tuh nontonnya Dunia Dalam Berita. Jadi kalau nonton berita tuh senang banget, terutama yang sesi-sesi olahraga. Jadi kayak misalnya bulu tangkis, ada tenis segala macem, itu aku biasanya suka banget nonton. Sekarang kan banyak banget berita clickbait mas ya, yang bertebaran di beberapa media online dan Oke. juga banyak netizen yang asal nyebarin informasi tuh mas, Ya. tanpa di cross check dulu kebenarannya. Bagaimana lo menyikapi hal tersebut mas? Nah kalau dari pribadi aku sendiri ya aku selalu bilang sama teman-teman, at least lingkungan terdekat ya, kelompok-kelompok kita, kelompok kerjanya, kelompok main, teman-teman yang mulai dari SD sampai kuliah dan teman kerja, teman bisnis, kita bilangin bahwa lo jangan main asal percaya berita-berita yang muncul dan cuman baca judul aja, biasakan membaca lengkap. Jadi clickbait itu sebenarnya kan fungsinya hanya untuk marketing. Oh, Nah itu yang orang-orang sering salah. Jadi dipikir clickbait itu adalah sifatnya adalah fakta gitu. ya, Padahal sebenarnya kadang-kadang clickbait itu berlawanan nanti dengan isi yang di dalamnya. ya. Makanya biasakan karena budaya membaca secara lengkap. Jadi jangan asal main tuduh aja dan juga sumbernya nggak jelas, terus kita main bilang wah ini nih beritanya, main kirimin ke orang, terus begitu orang baca, orang ini lengkap bacanya, kita yang malu. Karena ternyata beritanya nggak cocok dengan clickbait yang disampaikan sama si pemberitanya ya, atau misalnya .com atau apapun. Oke, lo kan juga menjadi voice over dan host di sebuah program investigasi tuh mas, Ya. di salah satu televisi swasta. Menurut lo bener nggak sih mas, kalau kita ingin menjadi seorang voice over itu harus menjadi penyiar radio dulu mas? Enggak juga sebenarnya. Karena itu ada latihannya. Jadi saya bukan penyiar radio dan saya mengawali karir saya tuh langsung di TV. Tapi ternyata bisa. Karena sebenarnya waktu kita masuk ke station itu biasanya akan ada pelatihannya. Jadi pelatihannya adalah bagaimana membentuk suara dengan bulat ya. Bagaimana suara kita tuh tidak pecah, tidak kaleng. Ya. Terus bagaimana kita bisa membaca berita tuh bukan dengan suara palsu. Suara palsu itu suara yang langsung dikeluarkan dari sini nih, ya, tenggorokan sini. Tapi kita ngeluarin suara itu dari perut, sehingga dia suaranya lebih bulat. Jadi kalau teman-teman dengar saya ngomong ini masih pakai suara palsu ya, belum pakai suara bulat. Jadi kalau suara bulat tuh dia memang harus ada napas yang ada apa istilahnya sistem pernapasan yang kita buat sehingga yang kita keluarkan benar-benar dari perut kita, dan itu suaranya lebih tidak kaleng gitu suaranya. Selain jadi penyiar kan lo juga seorang MC dan public speaker tuh mas. Ya. Punya pengalaman yang nggak lo lupain nggak mas selama lo menekuni profesi tersebut? Nah pernah satu kejadian saya diminta memberikan workshop itu di salah satu universitas negeri di Jakarta ya, saya nggak usah sebut tempatnya. Itu 10 tahun yang lalu kurang lebih. Dan waktu itu karena saya pulang malam, ya seperti biasa ya banyak tugas di malam hari. Kemudian saya ketiduran. Jadi harusnya itu jam 10 itu saya udah mulai ngajar di sana. Sudah mulai ngisi workshop. Dan ternyata saya terbangun jam 10. Bayangkan. Dan yang gila lagi adalah saya nggak tahu materinya apa. Jadi sampai di sana itu bener-bener saya tuh saya nanya sama salah satu dosen yang kebetulan saya kenal di sana, saya tanya, Pak, ini
bawain apa ya? Iya. Terus dia bilang, wah nanti gue. Akhirnya apa? Saya Google sebentar, tek. Jadi deg-degan sih karena dekan udah datang. Jadi saya telat tuh sejam lebih, mungkin sejam setengah ya. Dekan tuh udah bosen kali itu gimana. Ya untungnya mereka tidak kapok ya gara-gara itu. MC ini tidak sebanyak saya menjadi seorang public speaker sebenarnya. Jadi lebih banyak di public speakernya daripada di MC. Kalau di MC apa ya yang pernah sebenarnya bukan memalukan sih, tapi lebih tepatnya gini. Saya ini kan orang yang bisa dibilang kalau kita jadi wartawan ya, jadi jurnalis itu kita punya otoritas ya. Dan wartawan itu punya kecenderungan kita selevel sama narasumber kita bilang. Pernah satu ketika saya diminta jadi MC untuk satu acara departemen. Kebetulan yang menjadi konsultan itu satu PR company yang sangat terkenal. Dan kebetulan pemiliknya adalah salah satu news anchor paling senior. Saya ingat banget waktu Gladi Resik kita beberapa jam gitu ya malam itu kejadiannya kita pelajari rundown itu banyak yang tidak sinkron. Jadi waktu saya sampein tuh dia banyak kecewa sama saya lah. Pokoknya wah, dan dia marah-marah. Kayak guru marahin murid. Dan saya ngerasa kayak gila, umur gue udah segini, udah 30-an, terus gue dimarahin di depan umum. Tapi aku melihatnya sebagai sebuah tantangan, jadi kayak challenge saja. Nah kalau kita nggak bisa ngadepin challenge itu ya pasti kita akan tidak bisa melalui challenge berikutnya gitu. Lo kabarnya juga anak terakhir nih dari 4 bersaudara. Itu bener nggak sih Mas? Ya, aku anak keempat dari 4 bersaudara. Dan kebetulan kakak-kakak yang lain tuh udah nikah. Jadi ini agak ketinggalan jauh nih aku di belakang gitu ya. Terus ada faktor baik dan buruknya nih jadi anak paling kecil. Ya anak paling kecil tuh enaknya satu. Kakaknya udah kerja semua, kita masih kuliah. Nah itu kakak-kakak tuh gantian tuh. Padahal orang tua masih ngasih duit kan. Ini kakak-kakak ikut ngasih duit. Terus waktu saya ada masalah mereka ngelindungin, backup gitu. Jadi waktu papa saya marah, dia bilang, udah lu jangan pulang dulu ke Jakarta nih, bokap lagi ngamuk banget sama lu. Jadi akhirnya saya nggak pulang, ya gitu gitulah. Karena saya dulu sempat hampir dipindahin ke Jakarta waktu kuliah di Jogja. Karena satu hal, saya bisnis, saya ketipu. Dan duit ketipunya tuh gede banget. Untuk ukuran zaman itu gede sekali ya, sekitar 10 juta, itu tahun 90-an. Untuk anak mahasiswa apalagi ya, kamu aja mungkin mahasiswa 10 juta masih kerasa gede kan. Ini saya tahun 90-an ketipu 10 juta. Nah itu papa saya marah sekali. Tapi dan mau langsung dipindahin ke Jakarta. Nah itu 3 kakak saya itu yang ngebujukin ayah saya untuk udahlah orang tinggal sedikit lagi, tinggal skripsi, biarinnya terus di Jogja biar cepet lulusnya gitu. Ini beberapa waktu yang lalu kan kita dihebohkan dengan peristiwa dari dunia hiburan tuh Mas. Dimana pada saat siaran langsung Piala Oscar terjadi penamparan yang dilakukan oleh Will Smith kepada Chris Rock dikarenakan jokes Chris Rock yang menyinggung perasaan si Will Smith nih Mas. Apa tanggapan lo terkait hal ini dan sikap yang bener tuh seharusnya gimana Mas? Kalau sikap yang bener tuh gini, sebenarnya tidak ada sikap yang benar ya. Karena tiap orang pasti punya reason kenapa dia melakukan itu. Nah kalau melihat dari sudut pandang Chris Rock, dia mungkin terluka karena istrinya diomongin sesuatu yang sangat buruk gitu ya. Padahal kalau di Amerika tuh ada yang disebut sebagai dark joke atau apalah gitu ya yang ya biasa mereka lakukan juga. Dan untuk sebagian pandangan orang mereka melihat Chris Rock overreact ya, jadi terlalu berlebihan. Tetapi di sisi lain ya memang siapa namanya? Kok Chris Rock ini siapa si Will Smith yang overreacted. Nah Chris Rock dianggap sebenarnya dia hanya melemparkan humor biasa gitu. Tapi kita juga perlu melihat bahwa di situasi seperti itu, waktu ada penghargaan Oscar, mestinya memang humornya itu mestinya yang tidak dark joke gitu. Jadi bercanda yang umum lah gitu. Nah itu kalau saya lihatnya lebih ke situ. Ya saya mengutip dari salah satu mantan pejabat kita, dia bilang omongan jelek itu akan jadi jejak digital kita. Jadi waktu kita bisa melihatnya itu dengan wise, maka nilai kita lah yang akan paling tinggi dibandingkan yang lain. Gitu. Kabarnya lo punya usaha bisnis restoran kuliner rendang nih Mas. Apa sih yang melatar belakangi lo bikin kuliner rendang? Jadi sebenarnya dari dulu tuh penasaran banget mau bikin restoran karena kebetulan orang tua, ibu terutama itu emang jago banget masak ya. Memang kebetulan sudah kepikiran gitu. Saya lihat kok orang banyak yang sukses ya bisnis kuliner dan saya kebetulan juga suka makan. Salah satu alasannya itu ya, saya suka banget makan.
Jadi saya pikir, wah ini nggak ada salahnya nih kita promosiin rendang ibu saya bisa sampai kemana-mana gitu. Dan ternyata memang waktu kita buat dengan sangat konvensional tanpa sistem itu sukses banget. Jadi setahun pertama itu penjualan kita tuh benar-benar luar biasa. Emang ambil untungnya sedikit ya, tetapi kita udah punya 5 outlet dalam waktu setahun. Dan sudah diulas sama banyak media ya, baik blog maupun cetak dan juga TV. Cuma sayangnya cuma bertahan 4 tahun. Karena balik lagi, waktu lagi nyusun sistem, banyak karyawan yang kemudian ya tidak sesuai dengan harapan kita lah ya. Jadi mereka tuh ada yang curang, ada yang kinerjanya buruk. Dan kebetulan memang sistemnya belum begitu rapih waktu itu. Dan saya masih kerja. Jadi memang kesulitannya kalau bisnis kuliner itu harus kitanya atau harus ada partner kita yang memang benar-benar nggak kerja di situ sehingga bisa tetap jalanin. Kalau dampak pandemi kemarin itu gimana Mas? Wah itu, nah ini yang mau saya ceritain. Jadi saya waktu sebelum pandemi itu buka kafe-kafe kekinian ya, kafe kopi ya. Jadi kalau anak-anak muda sekarang kan, wih kayaknya kalau nongkrong di kafe kopi kekinian tuh gila gitu ya, keren banget gitu. Nah saya sempat beli satu franchise-nya. Nah di awal 6 bulan pertama itu sangat bagus. Karena memang animonya lagi kencang banget dan orang suka banget nongkrong tempat kayak gitu. Dan ya kopinya kopi anak sekarang lah yang enak banget gitu ya. Enteng terus enak banget gitu. Dan tempat emang keren banget untuk jadi tempat nongkrong gitu. Tapi begitu pandemi kan langsung PPKM tuh. Wah itu mati banget. Jadi perpindahan ke digitalnya itu nggak sanggup mengimbangi penjualan cash yang orang langsung datang. Karena mereka emang kebutuhannya nongkrong, bukan cuma ngopi. Dan selama 2 tahun berputar pandemi itu saya rugi gila-gilaan, cukup gede ya waktu itu. Dan setelah jalan 3 tahun, akhirnya saya putuskan untuk tutup. Saya juga udah ngomong sama kakak saya, bang saya, bahwa kita dalam waktu dekat ini akan buka lagi restoran rendang ya. Ini doain aja. Lo aslinya kalau boleh tahu tuh orang mana sih Mas, dan sebutin kotanya kalau boleh tahu. Oke, kalau ibu saya tuh Padang ya. Padang Panjang ya ibu saya. Bapak saya tuh campuran, dia ada Jawa, Purwokerto dengan Padang juga. Jadi mix lah ya, Jawa Padang. Kalau Kota Padang menurut pandangan lo gimana Mas? Pendapat lo gimana Kota Padang? Kota Padang. Kota Padang tuh aku kebetulan baru 2 kali ya ke sana. Aku cukup suka sih. Jadi itu kota yang tidak terlalu ramai, tapi tidak terlalu sepi juga. Kemudian yang kedua, karena kita disebutnya Padang itu sebagai negeri Serambi Mekah kalau nggak salah ya. Jadi memang yang agak aneh-aneh itu jarang. Nah, kan udah di sini udah tadi nih udah lumayan bosen kali ya, kita pindah aja ya buat ganti suasana. Kamu lagi bolak-balik nih nanya terus sih kayak tamu. Masih ada pertanyaan lagi sebagai tamu mungkin? Oke, siap. Masih dong. Lo kan udah lama banget nih menekuni sebagai seorang jurnalis senior nih Mas. Punya pengalaman fase stuck nggak soal karir lo Mas? Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini pertanyaan yang ini ya kayak deja vu ya. Sebenarnya saya udah bertanya dengan hal itu udah cukup lama. Jadi kalau dipikir-pikir dengan karirku yang udah panjang sekali ini, mungkin kalau orang lain dia udah sampai di level-level tertentu gitu ya, kayak mungkin senior manager atau GM dan seterusnya. Tapi mungkin teman-teman juga bisa lihat bahwa ini adalah salah satu cara saya sebagai jurnalis mengekspresikan diri saya bahwa saya sampai hari ini masih pengen berkarya. Ya, jadi kalau di level-level tertentu itu biasanya mereka sudah tidak pegang program. Nah, jadi ada orang yang memang secara profesional dia bertahan di industri ini sebagai seorang pembuat karya atau kreatif, tapi ada juga yang memilih untuk berkarir. Nah, saya pilih yang pertama. Jadi saya pilih karya saya masih bisa dinikmati orang. Apakah stuck? Mungkin pernah terpikir seperti itu. Nggak mikir stuck ya ada. Tetapi ada yang mungkin orang-orang di kantor atau teman-teman saya lupa bahwa saya passionnya bukan di sini doang. Jadi salah satu passion saya adalah menjadi seorang entrepreneur, pengusaha. Nah, ini yang lagi saya kembangin kebetulan. Selain juga saya sedang menuju ke satu fase di mana saya juga pingin profesional sebagai seorang pengajar ya, sebagai dosen. Setuju nggak sih Mas kalau lulusan jurnalistik itu merupakan jurusan yang paling disesali ketika mahasiswa mau ngelamar kerja tuh Mas? Ini baru-baru ini ada survei begitu tuh Mas. Oke, jurusan jurnalistik. Ini gimana jawabnya ya? Saya sendiri bukan jadi jurnalistik, jadi kocak juga ini. Jadi
jurusan jurnalistik ya itu kan sebenarnya salah satu bagian dari komunikasi. Ya. Ya. Nah, konsepnya kalau orang bisa berkomunikasi harusnya Ya. dia bisa ada di perusahaan manapun, di Hmm. industri apapun. Kenapa? Karena setiap industri butuh orang yang bicara, entah mewakili kepentingan perusahaan, Ya. ya, entah mewakili untuk di dalam internal ataupun eksternal. Ya. Yang kedua, pemahaman orang-orang yang biasanya bergerak di industri public speaking Ya. itu biasanya mereka lebih mudah untuk berinteraksi. Jadi kayak membuka ladang usaha baru. Ya. Misalnya kayak bisa nggak orang-orang jurnalistik tuh masuk di business development? Bisa banget. Kenapa? Ya. Karena mereka udah terbiasa. Jadi kalau ada orang yang bilang kayak gitu, saya ketawa itu risetnya dari mana gitu. Dan saya lihat beberapa kawan-kawan saya yang jebolan jurnalis itu ada di mana-mana loh. Ya. Ada di Departemen Luar Negeri, Ya. ada yang di Setnek, ya, ada yang kemudian kerja di perusahaan asing, Ya. di perminyakan, pertambangan, dan mereka menduduki posisi-posisi yang cukup strategik dan cukup tinggi gitu ya secara struktur. Nah, kalau hobi lo, kalau boleh tahu atau apa tuh Mas? Dan olahraga yang lo suka apa tuh Mas? Yang sampai saat ini masih saya lakukan tuh renang. Renang. Jadi buat refreshing biasanya untuk bikin badan segar, saya masih kadang-kadang renang. Kalau Iya. misalnya tanya hobi olahraga yang paling suka, sampai detik ini renang sih. Iya ya. Kalau hobi apa Mas selain olahraga Mas? Baca buku pasti. Baca buku. Iya, baca Oke. buku. Kalau jalan-jalan biasa aja ya. Mungkin karena udah terlalu sering sebagai wartawan pergi-pergi ya. Jadi Iya. ya pernah juga yang berkesan banget. Tapi kalau yang berkesan banget tuh biasanya yang dibayarin. Hiburan Bayar sambil sendiri. kerja gitu Mas ya? Ya, ada Liburan juga yang sambil karena kerja. saya dapat award gitu, kemudian Iya. saya berangkat ke luar negeri gitu ya, dapat prize gitu hadiah. Itu menarik sih. Dan jalan-jalan tuh jadi menarik kalau kita pergi sama orang-orang yang dekat sama kita, orang Iya. tua, ya mungkin kalau udah punya istri gitu. Ya. Tapi kalau kita pergi sendiri tuh kayak orang hilang gitu loh, kayak Iya. orang nyasar. Sama satu lagi, nonton film sebenarnya. Oh, Udah lama juga nggak saya lakukan. oke. Film apa Mas kalau boleh tahu? Dulu ya, kalau film yang dulu banget saya suka tuh Braveheart, Oh, karena Braveheart. ada heroic things-nya gitu. Ya. Ya, kalau yang sekarang banyak yang bagus ya. Ya. Agak susah sih, terlalu banyak kalau sekarang. Kalau dulu kan kita bisa lihat satu-satu gitu ya. Iya. Kalau sekarang tuh banyak. Oh, zamannya Netflix Mas, zamannya Netflix sekarang. Iya, makanya kalau Netflix kan kita bingung ngomong-ngomong apa ya film yang kira-kira bagus karena banyak. Iya. Pilihannya banyak sekali. Terakhir nih Mas. Ya. Ternyata pemilu 2024 ini akan dimulai lagi dalam waktu kurang dari setahun lagi nih Mas. Ya. Iya kan? Untuk menyambut tahun politik di 2024 nanti, lo punya kiat-kiat apa sih Mas kira-kira? Apa ya? Kalau saya sih begini aja. Politics or not politics, kita tuh harus tetap hidup. Ya. Ya. Kalau kita mikirin politik, boleh nggak kita punya prinsip politik atau memilih siapa? Boleh. Tetapi kalau bukan untuk karir, Ya. lebih baik jangan terlalu baper. Jadi lebih baik kita pikirin di tahun politik ini bisnis kita tambah maju, karir kita tambah bagus. Kenapa? Karena ada challenge luar biasa ke depan. Ada resesi global, ada stagflasi ya, ada hal-hal yang cukup mau dibilang mengerikan kok jadi nakutin, tapi ya cukup mengerikan gitu ya. Daripada kita mikirin hal kayak gitu, mendingan ya tadi bangun bisnis kita dengan benar, bangun karir kita dengan benar, bijak dalam bersosial media mungkin ya dalam kaitan dengan politik, karena mulutmu harimau bu katanya. Jadi kalau lu nggak yakin ya lu jangan berantem sama orang lah ya. Ini masa-masa akan berantem kembali di media sosial nih kalau saya rasa ya. Kalau saya dari dulu menghindari hal-hal seperti itu, walaupun saya banyak tidak setuju sama banyak hal, terutama di bidang politik, tapi saya tidak pernah sampaikan itu di sosial media. Gila, nggak kerasa nih udah hampir sejam kita ngomong, sampai pegel nih mulut saya. Terus apa nih yang saya dapat nih? Saya udah dihabisin waktunya sejam nih dalam kondisi mau kerja lagi sebentar lagi. Oke Mas, thank you Mas ya, Mas Choi. Oke, Siap. thank you. Ya, sama-sama.